serangkaian bentuk pembawaan perbuatan yang baik, watak, akhlak, serta sifat. Ada 18 jenis-jenis pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Siapa yang tahu di sini religius? Saya, Bu, rajin berdoa. Ya, bagus. Jadi, religius yaitu ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama. Contohnya, pergi beribadah, berdoa, dan lain-lain. Yang kedua, jujur. Jujur yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara perkataan, perbuatan, mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar. Contohnya, tidak boleh berbohong kepada orang tua, harus jujur. Ya, bagus. Yang ketiga, toleransi. Toleransi yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, suku, ras, budaya, adat, bahasa, etnis, dan lain-lain. Contohnya yaitu menghargai teman kita yang sedang berdoa, beribadah. Ya. Yang keempat, disiplin. Disiplin yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, kalau datang ke sekolah harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, menaati peraturan-peraturan. Yang kelima yaitu kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan. Contohnya, membantu orang tua di rumah. Yang keenam, kreatif. Kreatif yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan berbagai hal yang dapat menciptakan hal-hal baru. Contohnya, membuat barang-barang baru dari barang-barang bekas. Contohnya plastik dijadikan guna. Jadi yang ketujuh yaitu mandiri. Mandiri berarti bebas dari ketergantungan terhadap orang lain, mampu mengatur tingkah laku secara pribadi, mampu mengambil keputusan, dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Contohnya, 1. Mencuci baju sendiri. Yang kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, memecahkan masalah sendiri. Kedelapan, demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contohnya adalah menghargai perbedaan dan menghargai keputusan. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Contohnya adalah selalu bertanya dengan diri sendiri maupun dengan guru. Yang ke-10, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara dan bangsa. Contohnya yaitu mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia. Yang ke-11, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cinta kepada negara tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Contoh, yang pertama, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Yang ke-12, menghargai prestasi. Menghargai prestasi adalah mencoba untuk mengapresiasi suatu karya atau prestasi terhadap orang lain. Contohnya, ada
seseorang yang mendapat juara 1. Dan kita mencoba untuk menghargai dan mengapresiasi prestasinya. Ke-13 yaitu bersahabat. Bersahabat adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya yaitu membantu saat kesusahan, menghargai pendapat, dan tidak berbuat kasar. Yang ke-14 yaitu cinta damai. Cinta damai adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa tenang dan aman atas kehadiran dirinya. Contohnya yaitu tidak membuat masalah atau onar. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, bersikap baik dan ramah. Yang ke-15 yaitu gemar membaca. Gemar membaca merupakan kegiatan menumbuhkan semangat membaca pada peserta didik. Contohnya yaitu yang pertama, mengisi waktu luang yang ada untuk membaca buku. Yang kedua, selalu berkeingintahuan yang tinggi. Yang ke-16, peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah perwujudan dari sikap manusia terhadap lingkungan berupa tindakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah rusaknya lingkungan alam di sekitar kita. Contohnya yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memisahkan sampah basah yang membusuk dengan sampah daur ulang plastik. Yang ke-17 yaitu peduli sosial. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, bekerja bakti bersama tetangga. Yang ke-18 yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu suku? Tidak, Bu. Jadi, anak-anak, suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Ada berapa suku di Indonesia? Coba angkat tangan. Suku Toraja. Suku Baduy. Iya, betul. Ada suku Mandar, ada suku Bugis, ada suku Baduy tadi, ada suku Jawa juga, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu ingin menceritakan satu suku yang bernama suku Kajang. Ada yang pernah dengar tentang suku Kajang? Tidak, Bu. Nah, jadi suku Kajang adalah salah satu suku yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi anak-anak, orang di suku Kajang itu mempunyai sebuah aturan adat yang disebut Pasang Rikajang. Apa tuh, Bu? Ya, jadi Pasang Rikajang itu adalah sebuah aturan adat yang berisi tentang nasihat, wasiat, dan petunjuk dari Amatoa atau orang suku Kajang mengatakan orang mula-mula atau mula tahu. Pasang ini berisi aturan dan norma yang mengikat masyarakat yang berada di suku Kajang. Ya, aturan-aturan tadi berkaitan juga dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Ya, di sini masyarakat suku Kajang mempercayai bahwa ekosistem hutan adalah tangga untuk turun naiknya arwah manusia dari langit ke bumi. Masyarakat suku Kajang mempercayai bahwa hutan itu adalah sakral. Jadi, orang-orang suku Kajang sangat menjaga hutannya. Mereka tidak menebang hutan secara liar, tidak merusak hutan secara berlebihan. Karena mereka percaya hutan mendatangkan segala sesuatu yang baik. Jadi, jika ada masyarakat di suku Kajang yang merusak hutan, menebang pohon secara berlebihan, akan diberi sanksi. Nah, anak-anak, begitupun dengan kita, hendaklah kita juga menjaga dan melestarikan alam yang dianugerahi Tuhan, sama seperti masyarakat di suku Kajang. Baik, Bu. Sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa. 3. Satu nusa,